Perkenalkan, nama saya Makmur Sigalingging. Saya kelompok tani, saya salah satu pengurus kelompok tani di Kepenguluan Bayangkara Jaya, Pak. Dengan ini, Pak Wakil Presiden, saya ingin menyampaikan petani sawit saat ini sangat bersemangat dengan program BPDPKS, terkhususnya PSR, Pak. Namun kendala-kendala yang seharusnya sudah clear, tapi masih juga menghambat, Pak. Terkhusus terkait ke sawit dalam kawasan hutan. Harusnya sudah clear dengan terbitnya UU-CK, Pak, atau Undang-Undang Cipta Karya. Faktanya, Pak, sawit dalam kawasan hutanlah kendala utama kami ikut PSR, dan di saat yang bersamaan capaian target PSR nasional jauh dari target, Pak. Selanjutnya, Pak Wakil Presiden yang kami hormati, kami masyarakat kesulitan mengakses kredit KUR untuk memenuhi kebutuhan biaya lanjutan PSR, Pak. Dan kami mohon bantuan Bapak Wakil Presiden, berhubung sekarang ini harga pupuk mahal sekali, naik 70%, Pak. Terima kasih. Pertama, saya kira kita semua sudah tahu, sudah ada tentang Undang-Undang Cipta Kerja ya, nomor 11. Nah, ini sebenarnya sudah diatur di sana solusi penyelesaian kebun kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Nah, dan petani sawit diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan sejak undang-undang itu berlaku. Bahkan sudah ada juga PP-nya yang mengatur itu. Ya. Oleh karena itu saya kira untuk menindaklanjuti ini, pertama tentu harus ada kemauan yang sungguh-sungguh dari petani sawit yang kebunnya berada di kawasan hutan untuk menggunakan kesempatan ini memenuhi persyaratan yang diminta oleh Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Nah, yang kedua, saya minta pemerintah daerah, Pak Gubernur, Pak Bupati, ini tentu harus ikut berperan, ya, dan juga harus memfasilitasi lah, membantu para petani untuk mengurus, menyelesaikan hutannya, diberi di asistensi, dibantu supaya ada percepatan. Ya, ini. Kemudian juga saya minta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga harus proaktif, jangan hanya menunggu, tapi juga proaktif membantu petani sawit yang berada di kawasan hutan di dalam mengakses perizinan itu. Kemudian soal KUR itu kan memang sudah ada dananya ya. Untuk itu juga perlu dibantu ya. Dan perlu memanfaatkan kerjasama dengan off-taker yang berasal dari debitur sendiri atau juga dari segmen korporasi maupun juga dari pihak lainnya. Para petani bisa menjajaki model klaster tersebut. Dan saya minta dari pihak debitur itu juga menjemput bola lah juga. Ya, dari bank. Dari banknya sendiri jangan hanya menunggu. Nah, saya minta di Kementerian Pertanian supaya menyampaikan daftarnya, ya, daftar mereka yang para petani yang akan calon yang akan mendapatkan KUR itu supaya disampaikan kepada pihak bank, supaya bank kemudian juga menjemput bola. Dan tentu Pak Gubernur juga, Pak Bupati dan Pak Gubernur juga membantu prosesnya ini. Sehingga
masalah KUR ini tidak mengalami hambatan-hambatan. Masalah pupuk saya kira ini masalah yang memang belum terpecahkan. Ya. Pemerintah punya program subsidi pupuk, sudah punya. Tapi memang melihat masih keterbatasan anggaran pemerintah, ya, untuk pupuk ini masih terbatas sehingga belum terpenuhi. Oleh karena itu saya minta ini dari Kementerian Pertanian, ya, melakukan penelitian pembuatan pupuk dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Bagaimana dari pihak Kementerian Pertanian supaya sumber daya yang ada di sekitar itu, ya, dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Walaupun pemerintah terus akan berusaha memperbesar, ya, subsidi ini, ya, untuk kepentingan pertanian. Ya, dan juga berusaha supaya tepat sasaran. Jangan pupuk ini harus sampai kepada yang berhaknya. Saya minta kepada Kementerian Pertanian dan menambah produksi pupuk yang terdiri dari bahan yang ada, sehingga tidak mengandalkan itu semua, sehingga bisa terpenuhi.